Saudara, kita masih bersama dengan Deddy Sitorus, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Andre Rosiade dari Partai Gerindra, dan Mas Hanta Yuda dari Direktur Eksekutif Poltreking. Kita langsung ke Bang Deddy. Bang Deddy, dari pernyataan Bu Mega tadi artinya belum ada deal antara PDIP dengan PAN ya Bang? Bukan deal ya, karena memang kan tadi saya sudah sebut di awal, ini pertemuan yang sudah lama diagendakan, tapi karena COVID tidak jadi, lalu kemudian ketika Pak Zul juga diangkat menjadi menteri, sudah mengajukan untuk silaturahmi dengan Ibu, tapi belum teragendakan. Nah, ini adalah pertemuan pertama sebagai ketua umum partai masing-masing dan sebagai menteri gitu ya. Dan walaupun sudah berbicara soal kerjasama politik, soal pemilu, tetapi tentu kan ada tahapan-tahapan yang harus kita bicarakan detailnya gitu ya. Jadi dan waktu juga masih sangat panjang. Saya kira setelah ini tadi disampaikan akan ada tim kecil dari kedua belah partai untuk bicara hal-hal yang lebih detail terkait platform kerjasama misalnya gitu ya, terkait dengan program tanggung jawab dan sebagainya. Saya kira kita harus sabar menunggu karena ini baru pertemuan yang pertama, masih ada tahapan-tahapan lain yang harus kita lalui. Ke Mas Hanta, Anda melihatnya bagaimana dari pernyataan Bu Mega tadi? Ya, saya kira tadi juga saya menyambung apa yang disampaikan oleh Bang Deddy ya. Ini lebih pada silaturahmi politik, penjajakan. Jadi tidak mungkin juga langsung ada pertemuan, kecuali seperti P3. Kalau P3 sebelum bertemu kerjasama polanya mereka langsung mendeklarasikan partai yang mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capresnya. Berbeda dengan PAN ini belum memutuskan mendukung capres siapa, tapi hari ini ada pertemuan dengan PD Perjuangan, jadi pertemuan ini saya kira penjajakan, meskipun ada potensi kerjasama, tapi belum otomatis. Paling tidak ini masih membuat Pak Andre masih punya harapan ini untuk mendekati PAN masih, karena belum ada keputusan, masih ada harapan. Senyumnya kelihatan Bang Andre. Kalau tadi diputuskan sudah resmi, udah berarti PAN sudah bergabung. Tapi paling tidak sekarang kan PDI Perjuangan sudah dengan P3, Gerindra sudah dengan PKB. Tinggal pergerakan PAN dan Golkar seperti apa. Nah, kalau dari sisi PAN, saya ingin baca sedikitnya Mas Ihsan ke PDI Perjuangan. Sebenarnya dari sisi kerjasamanya, iya, dia dibutuhkan sebagai pelengkap ya, komplementer dalam bangunan koalisinya Mas Ganjar dan PD Perjuangan. Karena PD Perjuangan adalah partai nasionalis, kemudian ada dari berbasis religius, P3 berbasis Islamis tradisionalis. Kalau PAN dimasuk itu semakin melengkapi dari Islamis modernis. Itu basis utama Muhammadiyah misalnya, kalau yang satunya NU. Itu yang paling dibutuhkan lebih kuat selain sebagai mesin politik dan sebagainya. Tapi dari sisi keputusan, saya kira PAN termasuk P3, meskipun PAN lebih tinggi persuaraannya dari P3, tidak terlalu lebih besar kalau saya baca. Karena kalau bicara Mas Ganjar, karena realitasnya kita harus mengatakan secara realitas PDI Perjuangan terlalu besar partainya dibandingkan P3. Menentukan cawapres ada di PDI Perjuangan. Poin saya adalah kalaulah P3 membawa nama, katanya belakang ada siapa, Sandiaga Uno dan lain sebagainya, PAN punya kedekatan Erick Thohir dan sebagainya, saya kira itu berpulang nanti pembicaraan aspirasi partai ini akan sangat ditentukan oleh Ibu Mega dan PDI Perjuangan. Kalau dari sisi ini ya, pengaruh dalam struktur pengambilan keputusan di koalisi PD Perjuangan. Karena mereka sudah punya golden ticket. Tanpa berkoalisi dengan siapapun sudah bisa maju sendiri. Jadi kalau ditambahkan, ya semakin bagus buat PD Perjuangan. Tapi untuk mengambil keputusan saya kira tidak lebih kuat. Beda dengan Pak Muhaimin. Caimin agak kuat itu. Dia punya kunci itu buat Pak Andri. Kalau dia nggak gabung, maka Pak Prabowo nggak bisa maju. Karena itu kunci cawapresnya Pak Prabowo sangat lumayan ditentukan. Bukan lumayan. Artinya masih banyak yang belum bisa diajak nih oleh Bang Andre. Bang Andre, gimana nanti ke depannya nih strateginya Gerindra? Masih ada PAN yang belum ada kawan koalisi, tapi jangan jawab dulu. Kita masih akan kembali membahas ini usai jeda. Piluang mendukung
Dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Kemanisan, mantap. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Ngopi dulu yuk. Ini baru kopi tarik asli. Luwak Kopi. Kopi nikmat, nyaman diminum. Makanan akan selalu dibutuhkan dalam situasi apapun. Karena itu, bisnis kuliner menjadi salah satu usaha yang paling diminati. Namun, kita harus jeli dalam memilih bisnis kuliner yang menghasilkan keuntungan besar. Dapatkan solusi memulai bisnis kuliner yang mudah meski tidak memiliki pengalaman. Bincang kita, raup jutaan rupiah per bulan dari bisnis ayam iris crispy. Sabtu, 3 Juni, pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, pasca pertemuan antara PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional hari ini, kita masih membahas terkait dengan dinamika dan pergerakan partai politik jelang pemilu 2024. Kita ke Bang Andre Rosiade. Bang Andre masih dengar, Bang? Ya, sinyalnya jelek lagi. Halo? Bang Andre, suara Anda masih terdengar? Apakah suara saya clear Ya, di sana? Masih. Oke, Bang masih Andre. kedengar suaranya. Ya, Setelah tadi ya. pertemuan antara PAN sama PDIP dinyatakan belum berkoalisi, masih menjajaki. Bagaimana ini ke depannya Gerindra? Apakah akan segera mengajak PAN untuk bertemu? Ya, tentu kan komunikasi terus dilakukan. Kami kan juga sudah bertemu dengan PAN beberapa waktu yang lalu ya, waktu Bang Zulhas bertemu dengan Pak Prabowo di Rumah Kartanegara, dan juga pimpinan Gerindra juga sudah melakukan kunjungan balasan ke teman-teman PAN. Saya rasa komunikasi terus berjalan dan berlangsung saat ini. Kita tunggu saja apa keputusannya. Kami tentu masih optimis bahwa insya Allah koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini akan bertambah mitra koalisinya. Ya, tapi tentu ini masih butuh waktu. Kita tahu ya, pendaftaran ke KPU kan masih 4-5 bulan lagi. Tentu semua pihak masih menunggu dan terus melakukan penjajakan. Sambil itu berjalan, Partai Gerindra terus akan bekerja lebih keras lagi untuk terus meningkatkan elektabilitas Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo semakin unggul, insya Allah 14 Februari bisa memenangkan kontestasi Pilpres. Bang Andre, kalau kita lihat dari 2024. pergerakannya PAN hari ini kan tampaknya KIB cukup goyah nih setelah P3 keluar. Apakah Golkar juga nanti akan diajak untuk bertemu? Komunikasi kita terus berjalan, Mas Ihsan. Tapi memang banyak pertemuan-pertemuan yang tidak terlihat oleh media ya. Pimpinan Partai Gerindra terus bergerak, terus melakukan komunikasi dengan seluruh pimpinan partai politik yang ada, dengan Golkar, dengan PAN, dan yang lain-lain. Tapi memang banyak yang tidak diekspos. Mohon doanya saja, jodoh pasti bertemu. Mudah-mudahan koalisi Pak Prabowo, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya terus bertambah kekuatannya. Oke, kita ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau kita lihat manuver parpol dan juga para tokoh mulai dari level bawah hingga ketua umum kan sudah dilakukan. Tapi sulit sekali terbentuk koalisi ini secara pasti jelang pemilu. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, karena waktu memang masih 4 bulan di pertengahan Oktober, jadi masih sangat kemungkinan pergerakan sangat mungkin karena setiap partai punya, misalnya kita bicara PAN hari ini, PAN punya berapa 3-4 faktor atau variabel ya mungkin untuk membaca arah PAN. Kita sedang bahas PAN. Satu, PAN ini kan sering menyebutkan, ketua umumnya menyebutkan nama Erick Thohir. Di beberapa forum resmi partai disebutkan. Jadi saya menduga yang bisa menerima aspirasi cawapres, misalnya posisi Erick Thohir sebagai cawapres, itu kemungkinan PAN akan bergabung ke sana. Karena PAN cukup kuat terasosiasi dengan figur itu. Seperti halnya P3 sedang membangun dengan Sandiaga Uno. Satu, faktor Erick Thohir. Yang kedua, PAN saya lihat juga membaca faktor insentif elektoral. Di koalisi mana yang paling memungkinkan dia bisa lebih besar mendapatkan perolehan kursinya, itu penting.
untuk perolehan kursi dan mempertahankan perolehan sebelumnya 6-7% itu. Jadi mendapatkan mana yang paling menguntungkan secara elektoral. Yang ketiga, tentu juga membaca potensi menang, perkembangannya Mas Ganjar, Pak Prabowo. Tapi saya lihat hanya di dua itu ya. Kemungkinan ke Anies hampir tidak ada lagi, mengecil kedua itu. Nah, yang keempat untuk baca PAN, kedekatannya cukup intens dekat dengan Pak Jokowi, arah Pak Jokowi perlu dibaca juga. Arah Pak Jokowi mungkin Pak Zulkifli Hasan kan pernah mengatakan menunggu arahan Pak Presiden, lebih kurang bahasa itu. Jadi faktor Pak Jokowi juga penting. Nah, PAN ini juga seksi dari sisi apa? PD Perjuangan sudah dengan Pak P3 yang berbasis NU, partainya Nahdien kira-kira basisnya. Sama Gerindra dengan PKB, bahkan lebih besar PKB dengan P3, partai Nahdien. Nah, kalau ada PAN bergabung kepada salah satu, PAN yang berbasis Islamis modernis, itu akan semakin memperkuat bangunan warna koalisinya. Jadi PAN posisinya seksi, saya kira dalam konteks ini menjadi temannya PKB bersama Prabowo atau menjadi temannya P3 bersama Ganjar Pranowo, itu posisi PAN. Nah, kalau secara keseluruhan Mas Iksan mengatakan kenapa lama, saya kira ada banyak faktor ya, karena masing-masing partai punya preferensi. Misalnya KIB saja, Golkar membawa aspirasi politiknya Erlangga untuk jadi cawapres. PAN juga punya, P3 mungkin yang lebih awal. Nah, itu yang faktor-faktor itu yang membuat tanda petik titik krusialnya terkadang mengalami kerumitan karena belum ada titik temu. Tapi titik temu ini atau kuncinya terpaksa terbuka nanti karena waktu. Oktober harus mendaftarkan, bisa jadi lebih awal, tapi bisa jadi nanti waktulah yang akan memaksa semua partai harus mengumumkan dan akhirnya menentukan kawan koalisinya siapa. Dan sepanjang itu belum, seperti saya katakan, belum ada koalisi yang final. Bisa bertambah, bisa berkurang gitu. Hanya PD Perjuangan dan Ganjar lah yang dengan tiketnya tanpa berkoalisi bisa maju. Di luar itu masih mungkin kemungkinan terjadi, masih sangat mungkin karena politik kita sangat dinamis saat ini. Oke, Mas Hanta. Ke Bang Deddy singkat saja, setelah PAN siapa lagi Bang yang diajak bertemu? Bang Deddy? Ya, Bang Deddy tolong. Oke. Saya sambil menyimak pidato Ibu Mega soalnya menjawab press conference. Jadi saya kira kalau siapa lagi, saya kira pasti ada dalam waktu dekat kita juga melakukan dialog dan silaturahim dengan partai-partai lain. Ya, hari ini dengan PAN, di tangan sudah bergandengan dengan P3 dan Hanura. Mungkin nanti ada partai non parlemen juga, ya. Juga dengan partai parlemen yang ada di parlemen yang kita juga akan membuka ruang dialog dan silaturahim. Jadi kita tunggu saja Mas, ya saya kira ini akan terus berjalan, akan terus dinamis, semuanya masih mungkin, belum ada yang ajak karena bagaimanapun kan kalau dari kami membangun bangsa ini harus gotong royong. Kami pasti akan berusaha mengajak sebanyak mungkin teman untuk berkoalisi sehingga ketika pun presiden terpilih maka di parlemen juga punya kekuatan untuk menopang pemerintahan yang stabil gitu. Jadi memang itu harus satu tarikan nafas gitu kira-kira. Oke, Deddy Sitorus, Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo, politisi PDIP, dan ada Andre Rosiade, juru bicara Tim Pemenangan Prabowo Subianto, dan Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking, sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Terima kasih Bapak-bapak. Ya, makasih Iksan, Bung Hanta, Andre. Saudara